langkah praktis, realistis, dan sudah terbukti berhasil untuk melunasi hutang riba, hutang perorangan, bukan riba, tanpa harus jual aset berharga. Ya, kalau mau jangan lewatin bagian terakhirnya. Nanti saya kasih tips ya. Saya kasih tips mindset dan strategi yang bisa langsung teman-teman praktekin mulai hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Om Budi Channel dimanapun Anda berada, sehat-sehat ya. Jangan lupa bahagia. Jangan lupa bahagianya tanpa batas, dan jangan lupa bahagianya tanpa syarat. Jadi wajib bahagia. Apapun kondisi teman-teman sekarang, mungkin kondisinya kurang baik atau persoalannya masih belum selesai, nggak boleh ngeluh. Kalau saran saya nggak boleh ngeluh, wajib bersyukur, karena dengan bersyukur nanti Allah tambahin lagi nikmatnya. Itu janji Allah. Daripada sekarang ngeluh, kita nggak dapat apa-apa, energinya malah kurang bagus. Lebih baik bersyukur ya. Saya doakan semuanya selalu diberikan kesehatan, kemudahan dalam segala urusan, kekayaan harta yang berlimpah ruah dan berkah. Yang punya hutang segera lunas, yang hajatnya belum dikabul segera Allah kabulkan. Kebahagiaan dan keselamatan dunia akhirat bersama orang-orang yang dicintai. Amin Allahumma amin. Video kali ini saya mau ngebahas masih seputar hutang piutang. Gimana caranya melunasi hutang tanpa jual aset. Ini terbukti efektif dan aman ya. Nggak ada yang klinik, nggak ada yang di luar syariat, nggak ada yang melanggar hukum ya. Tapi sebelumnya yang belum subscribe dulu, tekan tombol like-nya, aktifkan loncengnya, follow Instagram, TikTok, sama Facebook. Terus sambil nonton video ini, teman-teman yang masih punya banyak doa yang ingin dikabul dan pengen didoain secara berjamaah, silakan tulis doa terbaiknya di kolom komentar. Pengen umroh, naik haji, hutang lunas, pengen mobil, pengen jodoh, pengen keturunan, silakan tulis di kolom komentar doa terbaiknya. Andai kata jutaan orang nonton video ini, terus sama Allah dikabulkan karena diaminkan oleh jutaan orang. Dikabul sama Allah, mau atau mau banget. Kalau mau banget, silakan tulis doa terbaiknya di kolom komentar. Yang mau ikut grup gratis silakan, linknya ada di deskripsi. Yang mau ikut kelas online, tanyain sama admin gimana caranya, prosedurnya seperti apa. Ikut grup gratis silakan, ikut kelas online monggo ya. Gimana caranya lunasin hutang tanpa jual aset? Kadang-kadang banyak orang yang terjebak hutang dan berpikir satu-satunya jalan keluar adalah ngejual aset. Tapi benarkah? Benar nggak? Ya, maksudnya bukan benar. Tapi benarkah itu satu-satunya cara? Di video ini teman-teman, saya akan bagikan langkah-langkah praktis, realistis, dan sudah terbukti berhasil untuk melunasi hutang riba, hutang perorangan, bukan riba, tanpa harus jual aset berharga ya. Kalau mau jangan lewatin bagian terakhirnya. Nanti saya kasih tips ya. Saya kasih tips mindset dan strategi yang bisa langsung teman-teman praktekin mulai hari ini ya. Silakan yang pengen lunas hutang tulis juga di kolom komentar. Saya pasti deh, jangan ingin ya. Saya pasti lunas hutang. Saya pasti lunas hutang, atau hutang saya pasti lunas. Hutang saya pasti lunas. Di kolom komentar silakan ditulis hutang saya pasti lunas gitu ya. Insya Allah video ini cocok buat teman-teman yang benar-benar ingin bebas dari hutang nih, beneran, tanpa kehilangan aset penting seperti rumah, motor, dan lain-lain ya. Jadi tanpa jual aset, insya Allah hutangnya bisa lunas. Yang pertama gimana? Yang pertama, yuk sekarang pahami dulu nih teman-teman. Pahami dulu masalahnya. Hutang itu kan bukan aib. Hutang itu bukan aib, tapi harus ditangani secara serius. Memang hutang bukan aib, tapi harus ditangani secara serius. Banyak orang yang langsung panik, langsung jual aset, karena mereka nggak tahu strategi, mereka nggak tahu jalan alternatifnya. Ya,
Jangan lari dari masalah, hadapi dengan strategi. Ya. Kalau kita lari dari masalah, ya nggak akan beres-beres. Strateginya gimana? Nih, yang paling sederhana. Sekarang teman-teman boleh ambil kertas atau buku, silakan. Silakan kita cek kondisi keuangan kita. Ya. Yang pertama apa? Cek, catat semua utangnya, totalnya, bunganya, jatuh temponya, catat semuanya. Setelah itu dicatat, nanti catat lagi semua pemasukan berapa, semua pengeluaran berapa. Itu harus dicatat biar kita tahu. Nanti tahu tuh strateginya harus kita ambil apa nih. Nah, sekarang harus fokus ya. Berapa sisa uang yang bisa kita alokasikan untuk cicilan. Kita fokusnya nanti setelah kita tahu pemasukan, pengeluaran ada sisa kan itu. Nah, itu kita fokusnya sama sisa uang yang bisa kita alokasikan untuk cicilan, ya. Pakai deh aplikasi, banyak sekarang aplikasi untuk mencatat manual, bisa deh. Banyak kalau kalian di kertas, pakai aplikasi untuk nyatet deh. Di note boleh lah, ya. Terus tahu, itu yang pertama strateginya. Strategi kedua apa? Nih teknik negosiasi nih. Kita teknik berbicara dengan yang beri hutang kita. Sama si yang ngasih hutang ke kita nih. Ya. Banyak kok orang yang nggak tahu kalau bisa nego bunga nih. Padahal banyak. Nego bunga, tenor, atau potongan pelunasan biar lebih cepat. Banyak nih. Tapi harus pakai cara-cara yang baik ngomongnya. Ya contohnya gini. Bapak, Ibu, itu, saya ingin sekali melunasi hutang. Kita ngomong yang baik. Biar nanti diresponnya baik. Tapi saat ini saya belum mampu. Bisa nggak dicicil dengan bunga yang lebih rendah? Yang jelas nyata kita harus keluar dari riba gitu. Tapi karena kita nggak mampu, kita bicara, kita negosiasi ya, bicara dengan sopan, yang lembut, jujur, tunjukkan niat kita yang baik bahwa kita tuh benar-benar pengen bayar dan pengen lunasin hutang kita ya. Sok, strategi yang kedua seperti itu. Nanti kalau nggak ngerti dibalikin lagi ya videonya, diulang-ulang video ini ya. Selanjutnya apa? Tambah penghasilan ya, tanpa modal yang besar. Kadang-kadang orang mau bisnis itu kan harus modal sekian, harus modal sekian. Enggak, sekarang mah eranya era baik lah. Jual jasa bisa di online boleh, misalnya jual jasa di offline. Ya jaga anak, kalau kita guru tambahin buka les, kalau kita orang biasa ya jaga anak tetangga, jangan malu ya. Misalnya bantu-bantu tetangga, bersih-bersih rumahnya, jangan malu kan ada penghasilan tambahan. Jangan malu kan, ya itulah sekarang orang pengen lunasin hutang, dia udah nggak kerja, gengsinya gede gitu, padahal hutangnya numpuk, malah hutang terus. Udah nggak apa-apa, jangan malu intinya. Kalau nggak jualan online, jadi reseller, dropshipper, atau afiliator, sekarang banyak. Silakan pelajari. Yang jelas nanti kan itu ada pemasukan tambahan, itu untuk bisa nyicil atau lunasin hutang kita. Ya, kalau kita mau freelance misalnya, kalau punya kalian misalnya desain, nulis arti, edit video, atau kameramen atau apa, ya silakan. Kalau mau bisnis sampingan apa ya, ajak keluarga. Bukan misalnya hutang ini bapaknya yang beresin atau ibunya yang pusing. Ajak keluarga kerjasama ya. Pasangan ajak kerjasama untuk kita sama-sama berdoa. Misalnya bantu jualan, bantu promosi anak-anaknya. Kalau anak-anak udah besar, kayak enak udah promosiin dong usaha ayah atau usaha bunda. Jualan kue online di Instagram, di medsos, kayak gitu-gitu deh. Ya, pokoknya intinya melangkah, action deh. Ya, yang belum subscribe dulu. Tekan tombol like-nya, aktifkan loncengnya, follow Instagram, TikTok, sama Facebook ya. Yang selanjutnya apa? Terapkan metode snowball. Yang snowball itu apa? Lunasi hutang dari paling yang kecil dulu. Nanti kalau yang kecil-kecil udah lunas, nanti semangat kita meningkat. Wah, yang kecil aja ini aja udah beres-beres nih. Beres nih hutang nih. Wah, nanti semangat kita tambah meningkat lagi. Untuk kerja lebih meningkat, untuk ibadah lebih meningkat, karena udah ada yang dilunasin gitu ya. Lunasi hutang dengan bunga yang paling besar boleh tuh. Jadi hematnya total nanti ya. Sesuaikan dengan kondisi juga, tapi disesuaikan dengan kondisi kita. Tapi yang paling enak tuh yang kecil-kecil lunasin dulu. Biar kita tambah semangat. Oh bisa kok lunas, kok bisa kok lunas gitu ya. Ini harus didukung dengan mindset, pola pikir, dan spiritual kita ya. Nggak bisa kita coba mengandalkan cara-cara tadi tanpa ini ya. Ini gimana sih? Kita berdoa, tekniknya gimana? Sebelum berdoa, kita harus tenang dulu. Tarik napas panjang, tahan sebentar, keluarkan perlahan. Kita niat sama diri kita untuk berubah.
harus punya niat diri kita untuk berubah. Dan kita harus berpikir, jangan merasa sendiri teman-teman. Banyak kok orang di luar sana yang berhasil keluar dari hutang dengan cara yang cerdas. Pakai strategi-strategi seperti ini. Ya, terus program lagi alam bawah sadar kita dengan kata-kata afirmasi yang positif. Contohnya, saya bertanggung jawab dan saya mampu melunasi hutang saya. Sebagai yang punya hutang, kita tanggung jawab untuk melunasi. Dan saya mampu melunasi hutang saya. Masukkan ke alam bawah sadar sebelum tidur dan setelah tidur. Bangun tidur, ucapkan ini. Nanti biar alam semesta yang mendukung semuanya. Atau dengan cara-cara afirmasi yang kedua, misalnya, saya selalu diberi jalan rezeki oleh Allah dari arah yang tidak disangka-sangka. Masukin tuh, saya selalu diberi rezeki oleh Allah dari arah yang tidak disangka-sangka. Terprogram, nanti biar alam semesta yang mencari jalannya. Allah udah ridho mah, enak ya. Apalagi, yuk komitmen dan istiqomah, konsistensi. Nggak boleh mulai detik ini gali lubang tutup lubang. Buat target ya, misalnya berapa bulan nih, ya kecil ini berapa bulan harus lunas gitu. Jadi kita maksain harus lunasin gitu ya. Terus kita bisa setelah lunas merayakan setiap kemajuan yang kecil. Maksudnya hutang lunas ini ya, mungkin beli nasi goreng 3 bungkus makan rame-rame di rumah. Kita syukuran ya, satu hutang lunas nih, alhamdulillah Allah tolong kita dengan sekedar nasi goreng aja. Atau beli nasi kuning 3 bungkus makan sekeluarga, alhamdulillah kita sudah bisa melunasi 1-2 hutang kita walaupun yang kecil. Itu biar apa? Biar kita kan menghargai diri sendiri. Ibarat seperti itulah merayakannya ya. Pokoknya intinya langkah-langkah tadi pelan-pelan dijalanin aja teman-teman. Ya suka nggak suka seperti itu caranya ya. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, silakan share ke banyak orang. Silakan share sebanyak-banyaknya. Ajak orang untuk nonton video ini dan ingat ya, teman-teman nggak sendiri kok. Teman-teman nggak sendiri. Selalu ada jalan selama kita mau berusaha. Selalu ada jalan selama kita mau berusaha. Jadi ketika kita bicara sama Allah, saya pengen ditolong seperti ini. Saya pengen berubah. Hutang saya sekian. Saya sudah berpikir seperti ini ya Allah. Kan ngelibatin Allah nih. Mohon dimudahkan ya Allah. Mohon dilancarkan ya Allah. Saya udah capek gini-gini dan saya yakin Engkau pasti tolong saya. Udah deh. Ikhtiar langit kejar juga tuh. Kencengin langitnya tuh. Ya. Nanti tonton di video-video saya. Ikhtiar langit apa aja yang mudah yang bisa dikerjakan untuk orang yang awam. Orang yang baru melangkah. Silakan ya. Kalau ini nggak dijalanin, ya nggak beres-beres. Tapi kalau dijalanin, insya Allah dengan segera beres. Jangan kapan waktunya beres, yang penting beres aja. Jalanin dulu aja, nggak usah tahu kapan nantinya. Allah lebih tahu kok. Ya, mohon maaf kalau ada kata-kata kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.